حي على Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmatil adami binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidawil basairi ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'd. Hadratil hadirin jamaah Jumat Masjid Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillah atas inayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah terik matahari yang luar biasa, kita diberi niat, diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk hadir di Masjid Nurul Huda. Tentu dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai muslimin, yakni salat Jumat. Maka mudah-mudahan dengan wasilah nikmat ini kita lebih bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak luput marilah kita curahkan karibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul awwalin wa huwa sayyidul akhirin wa huwa sayyidul hasyirin. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Ada satu redaksi yang sangat populer dan itu kita semua sebagai umat Islam sangat paham. Ada dalam ayat dan sekaligus doa yang sering kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana, Tuhan kami, atina, datangkanlah untuk kami fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pula kebaikan, wa qina azaban nar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Doa ataupun ayat itu populer di tengah umat Islam. Ma'asyiral hadirin,
Kata qina dari kalimat waqina adalah satu akar kata dengan kata takwa. Kata qina dari potongan ayat waqina yang kita baca di akhir doa tadi adalah satu akar kata dengan kata takwa. Maka doa tersebut seakan-akan mengisyaratkan kepada kita, ma'asyiral hadirin, bahwa bagi orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa, sudah dipastikan akan memperoleh kebaikan dan kebahagiaan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Bahkan ketika di akhirat, kebahagiaan itu adalah tanpa mampir melewati api neraka dahulu. Inilah keistimewaan daripada orang yang bertakwa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 197, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah untuk apa? Untuk keperluan yang sangat jauh nanti di akhirat, bahkan untuk di dunia. Fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian memberikan pendidikan yang terbaik bagi keluarga, khususnya anak-anak kita. Takwa dalam artian menjaga keharmonisan dengan keluarga, saudara, bertetangga, dan lain sebagainya. Takwa dalam artian menjadi orang yang bisa dipercaya ketika diberi amanah. Takwa dalam artian imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang sudah termaktub dalam Al-Qur'an dan juga hadis ataupun sunnah yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Hari ini kita dihadapkan pada satu masa ketika harta, kedudukan serta pujian manusia menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di hadapan manusia yang lain. Bahwa orang hebat adalah orang yang terkenal dan namanya sering disebut di mana-mana. Orang yang sukses adalah orang yang punya kedudukan serta jabatan tinggi. Orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan semuanya, mengendalikan sektor semuanya yang ada di bumi ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah semua itu dapat lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah semua itu bisa membawa kita lebih istiqomah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral hadirin, as'alukumullah fid dunya wal akhirah. Al-Imam Abul Lais As-Samarqandi menukil dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwasanya dalam urusan ibadah dan muamalah seseorang dikatakan akan mencapai derajat istiqomah kalau dalam dirinya ada 4 tanda, dan sekaligus menjadi keuntungan dari istiqomahnya orang tersebut. Seseorang akan mencapai derajat istiqomah dengan sebenar-benarnya istiqomah kalau dalam dirinya ada 4 tanda. Yang pertama, tanda orang yang sudah istiqomah adalah ketika orang lain berbuat baik kepadanya, maka ia tidak akan merubah sikapnya. Hamba Allah yang istiqomah akan selalu lurus, hanif. Segala macam ibadahnya, segala macam muamalahnya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hidupnya, matinya, semua aktivitasnya itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang istiqomah yang pertama dan sekaligus menjadi buah keuntungan dari keistiqomahannya adalah dia dengan mudah mengucapkan lewat lisannya dan dipatrikan di dalam hatinya, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, siang malam ibadah solatku, mau fardu mau sunnah, wa nusuki dan segala aktivitas ibadah yang lain, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menjamin kita sampai dengan kita kumpul di Masjid Nurul Huda, itu adalah jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita istiqomah dalam hal itu, seraya akan kita kembalikan bahwa semua ini kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Yang kedua, tanda orang yang sudah istiqomah adalah ketika ia disakiti, ketika ia dibuli oleh orang lain, maka ia tidak akan membalasnya dengan perbuatan yang tidak baik. Justru sebaliknya, dia akan membalasnya dengan perbuatan yang terpuji. Dicaci maki tidak tumbang, dipuji tidak kurang. Karena sesungguhnya dirinya hanyalah ciptaan Allah semata yang sudah Allah berikan dengan segala nikmatnya, baik zahir ataupun batin, lahir dan batin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, maka tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba saja orang yang antara kamu dan di antara dia ada permusuhan, seolah-olah akan menjadi teman yang sangat setia. Itulah indahnya Islam. Setiap ada perbuatan yang tidak baik, justru kita akan membalasnya dengan perbuatan yang baik. Bahkan salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa di antara 3 pedoman yang Rasulullah sampaikan adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah perbuatan yang keji itu dengan perbuatan yang baik. Setelah kita tidak sengaja atau disengaja melakukan perbuatan yang tidak baik, maka segera kita melakukan perbuatan yang baik. Tamhuha, kata Rasul. InsyaAllah perbuatan yang baik akan menghancurkan perbuatan yang tidak baik. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, tanda orang yang sudah istiqomah dengan sebenar-benarnya istiqomah adalah ia mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan segala apa yang sudah Allah perintahkan lewat Rasulnya, itba' kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bih. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya ia tundukkan demi mengikuti apa yang aku bawa. Hadis riwayat Tabrani. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Tanda istiqomah seseorang itu diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang keempat adalah sesibuk apapun dalam urusan dunia, mengejar dunia, tidak menjadikannya lupa akan kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya. Tugas dan kewajiban kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah, memelihara hablum minallah dan juga memelihara hablum minan nas. Karena apa? Karena kita adalah makhluk Allah dan kita juga makhluk sosial. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kemudian apakah keistimewaan atau keuntungan dari istiqomah itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30 sampai ayat 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Innal ladzina
qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah meneguhkan dalam pendirian imannya, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka semua malaikat akan turun temurun dari langit mengabarkan Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, dan jangan prihatin dalam mengurusi dunia ini, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan malaikat itu mengabarkan bil jannah, akan mendapat jaminan masuk surga sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalamnya, di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta sebagai penghormatan bagimu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Bila keempat tanda itu ada pada diri seseorang, maka sudah dipastikan ia termasuk orang yang istiqomah dalam beribadah dan muamalah. Karena kadang-kala manusia semangat beribadah atau beramal bila dilihat oleh orang lain. Sebaliknya, ia akan malas dalam beribadah dan bermuamalah jika sendirian. Ma'asyiral hadirin, demikian isi khutbah singkat dari Al-Faqir, mudah-mudahan bisa memberi manfaat dan dapat diamalkan sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Afdalul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang istimewa adalah adwamuha, istiqomah, rutin meskipun itu sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa, demi waktu asar. Innal insan, semua jenis manusia, semua jenis manusia, mau yang cacat, mau yang normal, mau yang sakit, mau yang sehat, mau tua, mau muda, lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Illal ladzina amanu, akan keluar dari 24 jam itu illal ladzina amanu, yang tidak akan rugi kecuali orang-orang yang beriman. Tidak cukup sampai dia beriman, wa amilus shalihat, diaplikasikan imannya dengan gerakan anggota badan kita, wa tawassaw bil haq, saling berpesan, menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berpesan, menasihati dalam kesabaran. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat aynama kanu wa man ahsanu ilayna wa ila ahlina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa
والعفاف والغنى والاستقامة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة